الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar seperti biasa hari ini. Perhatikan sekitar atau di bawah bangkunya apakah sudah bersih? Silakan perhatikan. Bersih. Sampah, jangan sampah. Selanjutnya nak, saya ingin satu orang untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan nak, ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dah saya ingin memeriksa kehadirannya dulu. Dengarkan namanya Abdul Alim, Afif Nur Salim, Alfian Ramadan, Albaik Karim, Aska Ufaira. Oke, selanjutnya seperti biasa, setiap belajar pendidikan agama Islam sebelum masuk ke pembelajaran kita punya kegiatan rutin yaitu literasi Quran atau tadarus. Hari ini kita baca Quran surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, Ta'awuz, Basmalah, Abata. Oke, selanjutnya nah, saya akan bagikan asesmen diagnostik. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jawab sesuai yang sebenar-benarnya. Dijawab jujur saja mengenai pelajaran. Silakan diisi, akan saya bagikan. الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا. Oke, selanjutnya supaya kita semangat belajar, kita akan ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Tepuk konsentrasi. ردد آمين. Silakan duduk. Yang duduk salah. Ya, bagus. Pak Anto berkata, silakan duduk. Berdiri. Yang goyang itu salah. Oke, Pak Anto berkata berdiri semua. Pak Anto berkata tepuk tangan 3 kali. Tambah 2 kali. Oke, bagus. Oke, sudah siap belajar? Semangat? Oke, jadi saya ingatkan kembali nak, pelajaran pendidikan agama Islam ini sangat penting. Di setiap materi itu sangat penting karena menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi apa yang akan kita pelajari itu akan kita praktekkan atau amalkan. Jadi silakan fokus, semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tugas apa yang terakhir? Ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita akan memahami makna Asmaul Husna. Yang pertama itu Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', dan yang keempat Al-Basir. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menunjukkan dalil Asmaul Husna. Dalil itu artinya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Setelah belajar ini kita akan tahu ayat tentang Asmaul Husna. Kemudian yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Apakah ada yang sudah tahu arti Asmaul Husna? Arti Asmaul Husna apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapakah jumlah Asmaul Husna? Semua sudah tahu jumlahnya 99. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, sudah pernahkah mendengar mengenai Asmaul Husna, entah itu video, menonton atau rekaman? Sudah pernah dengar? Di mana dengar? Di YouTube. Di mana lagi? Pernah dengar, dibacakan. Kemudian pernah dengar juga artinya? Nanti akan kita pelajari dan kita akan berusaha menghafalkan juga. Jadi sudah tahu ilmunya, sudah tahu pengertiannya, apa artinya, tapi belum mempraktek. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna atau keteladanan terhadap Asmaul Husna. Bagian kelompoknya, kelompok 1 itu kelompok Al-Alim, ini kelompok 1. Kelompok 2 ini kelompok Al-Khabir. Kelompok 3 itu kelompok As-Sami'. Keempat adalah Al-Basir. Jadi kelompok 4 itu kelompok Al-Basir. Jadi masing-masing ada Asmaul Husna. Silakan berdiskusi. Boleh diskusi kerjasama kelompok 1. Cari ayatnya, kemudian tulis di buku catatan. Kelompok 2 cari ayatnya Al-Khabir. Kelompok As-Sami', kelompok 3 cari di halaman 21 ada ayatnya. Boleh ditulis ayatnya dan artinya. Kelompok 4 Al-Basir ada di halaman 22 ada ayatnya. Itu pendek, boleh ditulis dan tuliskan artinya. Jangan lupa menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis basmalah, buku catatan. Silakan berdiskusi, boleh saling membantu. Kalau ada ayat lain di Al-Quran yang ditemukan, silakan. Oke, selamat bekerja, selamat berdiskusi. Selanjutnya kita akan presentasikan. Setiap kelompok akan membacakan. Jadi ada perwakilan untuk presentasi. Dimulai kelompok 1, 2, 3, 4. Dan kelompok lain juga boleh bertanya tentang ayat yang dibacakan tiap kelompok. Boleh, supaya setiap kelompok saling mengetahui Asmaul Husna yang berjumlah 4 yang kita pelajari hari ini. رحلة هادينا
حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير في صحبة خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha halus, maha teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Selanjutnya setiap kelompok boleh memberikan pertanyaan di kelompok lain. Jadi boleh bertanya mengenai misalnya al-alif. Kelompok satu bertanya ke kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Makna al-alif karena pengetahuannya yang sangat jelas sehingga terungkap baginya hal-hal seperti sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum خير الأبرار صلوات الله تبارك صلوات الله تبارك ملأ الدنيا بالأنوار الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar apa? Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mau bertanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Silakan berdiri dulu, semua berdiri. Silakan dirapikan dulu pakaiannya. Dia luruskan meja bangkunya. Dirapikan. Sebelum kita belajar, silakan satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Didengarkan namanya, saya absen. Diki Rizaldi, Adeka. Ahmad Fauzan, Nur Inaya. Oke, seperti biasa, setiap kita sebelum memulai pelajaran ada kegiatan rutin kita, yaitu literasi Quran atau tadarus. Hari ini bacaannya sudah masuk surah apa? Quran surah Ad-Duha. Kita baca bersama ta'awuz basmalah. Abada. Oke, selanjutnya saya ingin bagikan asesmen diagnostik. Silakan dijawab sejujurnya, jawab sesuai dengan apa yang memang dialami. Saya akan bagikan. Oke, sudah siap? Konsentrasi. Pak Anto berkata, berdiri. Pak Anto berkata, tepuk tangan 1 kali, 2 kali, dan tepuk tangan dulu. Dan tepuk tangan dulu. Kalau saya tidak pakai Pak Anto, maka jangan kita. Oke, bagus. Kamu konsentrasi. Pak Anto berkata, oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau bertanya dulu. Masih ingat pelajaran pekan lalu? Pelajaran tentang apa? Sebagai pedoman hidup. Ya, masuk bab 2. Apa
dua kata, asma dan husna. Asma. Oke, selanjutnya silakan disimak video berikut ini yang mengenai pelajaran kita hari ini. Berarti asmaul husna apa? Asmaul husna. Oke, kemudian ada 4 yang mau dibahas. Yang pertama Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Ini salah satu nama Allah. Yang kedua apa? Al-Alim. Apa artinya? Maha waspada. Ya benar. Oke, 1, 2, Bentar. 1, 2, 3. Oke, ada 4 asmaul husna yang akan kita pelajari. Yang pertama Al-Alim atau yang maha apa? Yang kedua Al-Khabir, artinya yang maha. Yang ketiga As-Sami', yang maha mendengar. Yang keempat adalah Al-Basir, yang maha melihat. Oke, selanjutnya silakan disimak. Al-Alim atau yang maha mengetahui, perhatikan. Al-Alim artinya salah satu nama Allah yang berarti maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada yang terjadi di dunia ini yang bisa kita sembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semuanya, termasuk isi hati, termasuk rahasia-rahasia. Meskipun hanya kita sendiri yang tahu, ternyata Allah maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, yang maha waspada. Yang maha waspada artinya mengetahui secara detail tentang segala sesuatu yang dilakukan makhluknya. Semua makhluk hidup diketahui segala sesuatunya, masa lalunya, masa kini, masa depan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui secara detail artinya terperinci. Yang ketiga adalah As-Sami', yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala sesuatu, termasuk yang utama adalah doa. Walaupun dalam hati kita berdoa, Allah maha mendengar. Ini sering kita sebut ketika sholat, Sami Allahu liman hamidah. Sami artinya mendengar. Al-Basir yang keempat artinya Allah yang maha melihat. Melihat segala sesuatu, walaupun itu di tempat yang tertutup, tempat yang gelap gulita, di tengah malam, terlihat oleh Allah. Masuk balik? Ya, cepat saja. Oke, yang kedua adalah implementasi atau cara mengamalkan asmaul husna yang 4 yang kita pelajari. Bagaimana kita amalkan ketika sudah tahu yang 4 itu. Tadi sudah pelajari pengertiannya. Contoh Al-Alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, maka kita akan serius menuntut ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat luas dan akan diberikan kepada hamba yang menuntut ilmu.